Hari ini saya mau membacakan firman yang cukup singkat dan padat. Banyak orang berpikir kalau dia baca Alkitab itu sudah merupakan segalanya. Banyak orang juga yang berpikir Alkitab itu akan mengubah hidup dia. Ya, saya setuju. Tapi contohnya seperti ini ya. Saya udah tahu dari dulu kalau mau memperkuat tangan saya harus push up. Orang tua saya udah banyak bilang, teman-teman saya udah bilang. Lalu sekarang saya coba download aplikasi-aplikasi olahraga begitu banyaknya. Kira-kira ada gunanya apa enggak? Apakah ya berguna, kita jadi tahu caranya. Tapi kira-kira badan saya jadi berubah enggak? Nah, yang saya mau bicarakan bukan berapa banyak Anda tahu, tetapi berapa banyak Anda lakukan. Mau download aplikasi dari A sampai Z, mau tahu tentang Alkitab A sampai Z, mau tahu kasih A sampai Z. Tapi kalau Anda nggak mulai melakukan, nggak akan berubah hidup Anda. Merubah pengetahuan Anda, iya. Tapi, dan satu lagi, banyak orang berpikir kalau dia ikut Tuhan, artinya dia membahagiakan hati Tuhan. Artinya yang dia lakukan itu untuk Tuhan. Nih ya, saya bilangin, Tuhan kita udah maha kuasa, maha segalanya. Yang butuh dia itu bukannya dia butuh kita yang butuh dia. Jadi, kalau kita sudah mulai melakukan, mau percaya mau tidak, nanti hidup Anda yang akan berubah, bukan hidup Tuhan kita. Saya bisa berkata ini karena saya sudah mengalami sendiri. Apa yang dijanjikan Tuhan di Alkitab itu yang terjadi dan ditambahkan. Bukan hidup Tuhan yang berubah, hidup saya berubah. Jadi teman-teman, saudara-saudara, kalau Anda mau hidup Anda diubahkan, segala penyakit dipulihkan, segala hubungan dengan pasangan Anda dipulihkan, hubungan dengan anak-anak, dengan teman dipulihkan, belajar dan lakukan apa yang Anda dengar dari firman. Hari ini saya percaya kita bisa membahas firman ini, kita bisa mendengar apapun alasannya, sebenarnya karena hati Anda sudah dipanggil oleh Tuhan. Jangan dicuekin. Begitu juga jangan dengar saja, tapi mari kita mulai melakukan. Nggak usah banyak, nggak usah semuanya yang kita tahu itu kita lakukan. Karena di Alkitab pun bilang hari demi hari saja. Satu hari di pelataranmu akan lebih jauh berguna dibanding 1000 tahun di pelataran lain. Nah, mari kita bahas firman hari ini. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Singkat, padat, dan sangat berguna. Kalau kita lakukan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di sini kita belajar bahwa mendengar perkataan, yes, dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi rumah kita yang di atas batu, bukan Tuhan ya. Kita mau merubah Tuhan atau kita mau membahagiakan Tuhan, bukan lagi. Justru kalau kita melakukan, kita yang dibahagiakan. Kalau kita melakukan, rumah kita yang di atas batu. Marilah kita mendengar dan melakukannya. Di sini pun juga ada pesan. Bagaimana orang yang tidak melakukannya dan hanya mendengar. Matius 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ya, itu untuk rumah orang yang bijaksana, ya, yang melakukan. Rumahnya kita yang kita melakukan. Jadi rumah kita yang di atas batu, rumah kita yang kalau ada badai, rumah kita yang tidak rubuh. Oke, ini pesan buat orang yang tidak melakukan nih.
Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Udah kurang poin lagi, udah kurang jelas. Orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi rumah siapa yang di atas pasir? Rumah orang yang tidak melakukannya. Mendengar tetapi tidak melakukannya. Ya. Lalu Matius ayat 7 ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi saya percaya hari ini sekali lagi kita bisa ada di sini karena Tuhan ingin menyampaikan firman-Nya. Dan sekali lagi, kalau kita melakukannya, bukan rumah Tuhan yang kita bangun, bukan juga bekerja untuk Tuhan, melakukan untuk Tuhan. Tuhan kita udah maha segalanya, maha punya. Iya, dia ingin anaknya balik kepada dia. Tetapi lebih kepada kitanya sendiri kalau kita melakukan, hidup kita yang diubahkan. Hidup kita yang dipulihkan oleh Tuhan. Carilah kerajaanku dan kebenarannya, maka semua yang kau minta akan ditambahkan. Kita yang akan ditambahkan. Jadi buat apa susah-susah lagi? Cari aja kerajaan dan kebenaran. Fokuskan diri Anda kepada Tuhan dan mulai melakukan apa yang ada di hati Anda. Fokuskan terus kepada diri Anda. Fokuskan terus kepada Tuhan. Jangan kepada logika-logika kita. Karena di Alkitab itu banyak hal-hal yang membuka mata saya untuk melakukan di luar logika saya. Tetapi itulah kekuatan Tuhan, itulah kuasa Tuhan. Lakukan saja. Lakukan saja. Karena yang janji itu Dia. Jangan tunda-tunda lagi.